Suamiku Om Tentara. S2. Bab 085. 8. Sementara itu, setelah ribut dengan Robert, Valerie berdeham pelan dan menghela napas panjang. Mohon maaf atas keributannya. Pak Ali, Hafiz, perkenalkan dia ini Robert, teman saya dari Italia. Hafiz hanya mengangguk sekilas saja, ia tidak ada minat sama sekali untuk berkenalan, sementara Ali malah langsung tertarik. Dia model juga? Atau aktor? Tanya Ali kepada Valerie. Model. Dia pernah mencoba casting menjadi aktor dan mendapatkan beberapa support role tapi katanya kurang cocok, jelas Valerie. Ali langsung membuka ponselnya dan mengetik nama Robert di kolom pencarian. Nama lengkapnya siapa? Robert G. Zagami, ucap Valerie. Ali membelalak melihat betapa banyaknya artikel yang membahas tentang Robert. Kebanyakan tentu saja artikel internasional, tetapi ada beberapa pula artikel berbahasa Indonesia. Wow, kau ternyata model papan atas. Seru Ali kagum. Terakhir di acara Paris Fashion Week kamu memakai produknya Mike Amiri. Robert mengedipkan sebelah matanya kepada Ali dengan ekspresi bangga. That's right. Sebentar. Kamu ternyata juga bisa berbahasa Indonesia? Tanya Ali. Robert mengangguk. Iya. Aku pernah bekerja dengan beberapa majalah Indonesia, aksenku kurang bagus, tapi aku bisa. Ali mangut-mangut. Di sana, hanya Hafiz saja yang terkesan tertinggal. Ia tidak ikut bicara, tidak ikut berinteraksi juga. Ia juga tidak terlalu paham dengan pembicaraan Robert, Ali, dan Valerie yang sudah menyelam jauh ke masalah fashion. Dia benar-benar hanya pemula di sini. Lalu, Valerie menyadari bahwa Hafiz sejak tadi diam saja. Ia pun mendekati Hafiz. Hafiz, kamu nggak apa-apa? Hafiz tersadar dan mengangguk. Iya, Mbak. Interaksi Valerie dan Hafiz dilihat oleh Robert, lalu pria itu mendekati mereka berdua. Ia memperhatikan Hafiz dari atas ke bawah, dan menyadari bahwa pakaian Hafiz berpasangan dengan pakaian Valerie. Siapa ini? Model pria yang berpasangan denganmu? Tanya Robert. Valerie mengangguk. Iya, namanya Hafiz. Robert mengernyit sambil mengusap dagunya sendiri. Matanya begitu tajam memperhatikan Hafiz dari ujung rambut sampai ujung kaki seolah sedang menilainya habis-habisan. Hafiz sampai tidak nyaman diperhatikan seperti itu. Are you sure? Kau bersama dengan dia? So bad. Ucap Robert dengan santainya. Bahkan pria itu sama sekali tidak menunjukkan rasa sungkan sama sekali. Dia baru bertemu dengan Hafiz dan sudah seenaknya menghina Hafiz. Memang tidak ada model yang lain apa? Imbuhnya. Valerie membelalak, begitupun dengan Ali. Di situ, Valerie memukul lengan Robert lagi. Kali ini bahkan lebih keras. 9. Shut up. Bentak Valerie. Robert mengaduh kesakitan. Oh, that's hurt, honey. Wajah Hafiz seketika muram. Valerie menyadari perubahan ekspresi tersebut. Memang, sejak awal Hafiz selalu tampak ramah. Namun, kali ini terlihat sekali bahwa ia muram setelah Robert dengan teganya menyebut Hafiz begitu buruk. Ali yang awalnya juga kagum dengan Robert jadi kesal. Hafiz menjadi model di sini dan berpasangan dengan Valerie atas inisiatifnya. Ali tidak suka ketika ada orang luar yang ikut campur dan memberi penilaian atas pekerjaannya. Padahal, Robert juga tidak ada andil apa-apa dalam proyek ini. Hafiz berusaha untuk tetap biasa saja meski sebenarnya ia tersinggung. Ya, Hafiz berusaha sadar diri saja. Di mata model profesional, model coba-coba seperti dirinya pastilah tidak ada apa-apanya. Ali, Mbak Valerie, saya pamit dulu, saya nggak bisa lama-lama di sini, kata Hafiz. Valerie jadi merasa tidak enak.
Ia ingin menghentikan Hafiz, tetapi pria itu sudah lebih dulu pergi. Setelah Hafiz pergi, Valerie langsung menatap tajam Robert. Ia kesal sekali. Sebenarnya, ia tahu kalau Robert tidak serius mengatakan hal itu. Maksudnya, meskipun Robert menyebut Hafiz buruk, bukan berarti ia benar-benar tidak menyukai Hafiz. Ia hanya terlalu belak-belakan saja tanpa mau menyaring ucapannya. Kenapa dia pergi? Tanya Robert bingung. Valerie mendecak kesal. Lain kali jangan seenaknya menilai performa orang lain. Itu tidak sopan. Ini di Indonesia, harus pakai tata krama, apalagi kamu juga nggak kerja di Aliware, jadi jangan seenaknya menilai buruk proyek perusahaan ini. Robert menghela napas. Hei, Cemon, kamu tahu aku hanya bercanda. Imin, visualnya oke sih, tapi dia kurang mencerminkan seorang model. Valerie memutar bola matanya. Dia pemula, Robert. Dia berbeda denganmu. Tolonglah, selalu ada pertama kali untuk segala hal, jadi jangan seenaknya menghina. Robert mengangkat kedua tangannya. Fine, aku salah. Sorry, oke. Valerie heran mengapa kali ini sangat kesal terhadap Robert. Padahal, sejak di Italia dulu sudah berkali-kali ia mendengar Robert dengan seenaknya menghina penampilan orang lain. Rasanya biasa saja. Tapi kenapa saat Hafiz yang dihina? Honey, please, maafkan aku, ya. Mohon Robert. Valerie mengangguk. Ia tidak mau ribet. Ya, lain kali jangan begitu. Senyum Robert mengembang. Oke. Lalu, Valerie dan Robert makan siang bersama karena esok hari ia akan sibuk bekerja dengan perusahaan sampo. Pak Imam yang tadi mengantar Robert diminta untuk pulang duluan saja nanti biar Robert diantar ke apartemennya oleh Valerie atau dijemput Abel. Robert ingin menghabiskan waktu santainya dengan mengobrol banyak bersama Valerie karena ia masih rindu berat dengan wanita itu. Meskipun saat ini posisi Valerie sedang bersama Robert, tetapi hati Valerie resah. Ia masih kepikiran dengan Hafiz. Padahal bukan ia yang menghina Hafiz tadi, tetapi Valerie malah merasa bersalah. Ia bertekad untuk menghubungi Hafiz nanti untuk menanyakan keadaannya. 10. Malamnya, Valerie menghubungi Hafiz. Sekitar pukul 9 malam dan untungnya Hafiz belum tidur. Halo. Assalamualaikum. Sapa Hafiz dari seberang panggilan. Halo, waalaikumsalam Hafiz. Mbak Valerie mau bicara sama Mbak Zaida. Tanya Hafiz langsung. Bukan, saya mau bicara sama kamu. Lagian kalau saya mau bicara sama Bu Zaida ya mending langsung hubungi nomornya Bu Zaida, kan? Oh, iya. Ada apa ya Mbak? Tanya Hafiz. Begini Hafiz, saya mau minta maaf soal yang tadi. Robert nggak serius kok, dia memang kurang menyaring omongan saja tapi aslinya nggak jahat. Nggak apa-apa. Saya malah udah lupa, Mbak. Saya juga biasa aja. Valerie menghela napas panjang. Tapi saya yang merasa nggak enak sama kamu, Hafiz. Mbak Valerie nggak perlu merasa begitu. Seperti yang saya bilang, nggak masalah. Selain itu, omongan temannya Mbak Valerie juga ada benarnya. Passion saya memang bukan di modeling, makanya kelihatan jelek. Mungkin ini pertama dan terakhir kalinya juga saya nyoba jadi model. Kedepannya, saya akan mengajar. Valerie kaget. Loh, kenapa? Pak Ali bilang kamu bagus kok. Ali itu teman saya, Mbak. Kami sudah kenal lama, jadi bisa saja pendapatnya agak bias. Selain itu, saya juga merasa kurang cocok dengan dunia modeling. Saya juga sudah diminta untuk mengajar di pondok oleh Pak Kiai, sama sekalian mau belajar lagi nanti untuk cari beasiswa S2. Valerie terdiam.
Mendengar ucapan Hafiz membuatnya merasa kosong. Apakah ia kecewa? Entahlah. Yang jelas, ia merasa lemas seketika. Kamu yakin mau berhenti gitu aja setelah proyek ini? Tanya Valeri. Saya rasa peluang kamu bagus Iho, Fis. Saya udah yakin, Mbak. Bukan karena ucapan Robert tadi, kan? Bukan, Mbak. Tenang saja, kata Hafiz sambil tertawa pelan. Gitu ya. Jadi kita nggak akan ketemu lagi dong? Tanya Valeri. Hafiz mengernyit bingung. Hah? Gimana? Valeri membelalak dan seketika panik. Maksudnya itu. Valeri jadi bingung sendiri harus beralibi apa. Bisa-bisanya ia keceplosan seperti itu. Kenapa, Mbak? Maksud saya itu, kan kita kerja bareng di proyek ini dan saya seneng bekerja sama kamu, Fis. Kalau memang 11. Sudah keputusan kamu begitu ya mau bagaimana lagi? Semoga kamu sukses dengan jalan yang kamu pilih, Fis. Amin. Terima kasih, Mbak, ujar Hafiz. Sama-sama. Lalu, panggilan mereka pun berakhir. Selepas berbicara dengan Hafiz, Valeri langsung muram. Ia melamun di kamarnya sambil memandangi langit-langit kamar. Ia iseng membuka galeri ponselnya dan melihat-lihat foto Hafiz dan dirinya. Sayang banget kamu berhenti, gumam Valeri tanpa sadar. Ia memperbesar salah satu foto Hafiz dan memperhatikan wajahnya. Dia itu, mirip banget sama Bu Zaida. Pasti beruntung istrinya nanti. Akhlaknya baik, penghafal Al-Quran, ganteng pula. Menyadari bahwa ia malah memuji-muji Hafiz, Valeri langsung buru-buru menggeleng. Ih, apaan sih aku? Kok malah bayangin wajah Hafiz, rutuknya kesal. Di kamarnya, Zaida baru saja tertidur 1 jam yang lalu. Saat ini sudah tengah malam. Tadi perwira rewel dan butuh tenaga dan waktu untuk menenangkan bocah itu. Di tengah kelelapan itu, Zaida terbangun saat mendengar ponselnya berdering. Ada panggilan dari nomor tak dikenal. Berhubung Zaida mengantuk, ia tidak terlalu memperhatikannya juga dan langsung menerima saja panggilan tersebut. Halo, ucap Zaida dengan suara serak khas bangun tidur. Terdengar balasan dari seseorang di seberang panggilan. Saat itu juga, mata Zaida yang awalnya mengantuk langsung segar seketika. Suara di seberang panggilan itu. Mas Firsa. 12. Mas Firsa. Ini beneran Mas Firsa? Tanya Zaida. Ia masih tidak menyangka bisa mendengar suara Firsa lagi. Iya, Zaida, ini Mas. Mas minta maaf karena beberapa waktu terakhir nggak bisa ngehubungin kamu. Kondisi di sini sedang genting. Mas dan anggota lainnya sangat sibuk. Ini akhirnya kita semua baru bisa menghubungi keluarga masing-masing. Zaida seketika menangis haru. Yang selama beberapa hari terakhir selalu gelisah dan tidak bisa tidur nyenyak karena memikirkan keselamatan Firza akhirnya bisa mendengar suara sang suami lagi. Tapi Mas di sana nggak apa-apa, kan? Tanya Zaida. Alhamdulillah, Mas dan anggota lainnya masih dalam lindungan Allah. Mas nggak bisa bilang kalau kondisi di sini baik, tetapi setidaknya kami semua dalam kondisi yang aman, jelas Firsa. Zaida menggigit bibirnya. Ia terisak semakin keras. Sejak tadi ia berusaha untuk menahan tangisnya, tetapi pada akhirnya tidak sanggup. Betapa inginnya Zaida melihat kondisi Firsa saat ini. Namun, ia tahu semua itu tak mungkin. Zaida bersyukur sudah bisa mendengar suara Firsa. Setidaknya, ia sudah tahu bahwa suaminya selamat setelah adanya insiden pengeboman waktu itu. Mas Firsa, jaga diri baik-baik di sana. Tolong ingat ada aku sama perwira yang selalu nunggu Mas Firsa pulang.
Firza terenyuh mendengar suara Zaida yang parau. Jika tidak terpisah oleh jarak yang begitu jauh, Firza ingin sekali memeluk sang istri erat-erat sekarang. Lah mungkin tampak tegar, tetapi sebenarnya hati Firza juga tersentuh dalam situasi seperti ini. Sama seperti Zaida yang merindukannya, Firza pun amat merindukan sang istri, apalagi saat ini Firza dan Zaida juga sudah memiliki perwira. Kabar kamu sendiri bagaimana Zaida? Kabar perwira juga? Tanya Firza. Zaida mengusap air matanya. Alhamdulillah, aku baik-baik aja, Mas. Selama beberapa hari terakhir Hafiz nginep di sini terus jadi aku ada yang bantu. Terus kalau sekarang Abah dan Umi nginep di sini juga soalnya perwira abis masuk rumah sakit. Firza kaget. Masuk rumah sakit? Perwira kenapa, Zaida? Dia sakit apa? Perwira abis jatuh pas main di TK. Ya biasalah Mas, namanya main bareng sesama anak kecil, sama-sama belum ngerti. Firza menghela napas panjang. Apa gurunya nggak ngawasin? Kok bisa sampai jatuh dan masuk rumah sakit? Mas, sudah. Gurunya perwira sudah meminta maaf juga ke aku kok atas kelalaian itu. Yang terpenting sekarang perwira udah baik-baik aja. Sekarang sudah dibawa pulang makanya Abah dan Umi juga nginep di sini. Ya Allah anak papa, Mas bener-bener kangen sama dia, Zaida. Zaida tersenyum mendengarnya. Perwira juga nanyain kamu terus Mas. Dia sering ngerengek karena nggak bisa ngobrol sama kamu. Biasanya Hafiz yang bantu hibur. Diajak jalan-jalan atau beli mainan sama es krim. 13. Apa Mas bisa ngobrol sama perwira sekarang? Dia udah tidur, Mas. Tadi juga masih merengek dan sulit tidur. Cukup lama juga ngehiburnya sampai benar-benar mau tidur. Firza agak sedikit kecewa, tetapi ia tidak mau egois. Kalau harus membangunkan perwira, kasihan nanti Zaida yang harus mengurus anak itu sendirian apalagi kalau sedang rewel. Oh, begitu. Ya sudah, mungkin hari lain saja. Semoga komunikasi dari sini tidak banyak kendala. Tiba-tiba, perwira yang sejak tadi tertidur lelap mulai terbangun. Ia mengucek-ngucek matanya dan langsung duduk. Mama, mau pipis. Bentar Mas. Perwira bangun dan mau pipis katanya. Setelah ini mungkin bisa ngobrol sama dia, kata Zaida. Firza senang. Alhamdulillah. Perwira, ini papa telepon. Tapi perwira pipis dulu ya biar enak ngobrolnya. Wajah perwira langsung sumringah. Papa, jeritnya kegirangan. Firza mendengar suara cempereng anaknya itu. Ia tertawa kecil. Halo perwira, kangen sama papa ya? Kata mama kamu mau pipis, ya sudah sana pipis dulu baru nanti ngobrol sama papa. Perwira mengangguk dengan antusias. Ia langsung menarik telapak tangan Zaida. Mama ayo cepat pipis. Iya, sayang. Pelan-pelan. Zaida pun mendekatkan bibirnya pada ponsel tadi. Mas, tunggu sebentar ya. Iya, Zaida. Zaida pun mengantar perwira ke kamar mandi. Anak itu kelihatan ingin cepat-cepat selesai buang air kecil karena sudah tak sabar untuk mengobrol dengan papanya. Selesai cuci tangan, perwira dan Zaida langsung ke kamar. Anak itu mengambil ponsel Zaida yang tergeletak di atas kasur, berharap untuk bisa mengobrol dengan papanya. Papa, papa, seru perwira. Namun, tidak ada suara dari seberang panggilan. Perwira bingung. Papa, Zaida mengernyit. Coba sini dulu HP-nya, perwira. Biar mama cek. Perwira memberikan benda persegi panjang itu kepada Zaida. Saat Zaida memeriksanya, ternyata panggilannya dengan Firza sudah terputus. Zaida mencoba untuk menghubungi nomor itu lagi, tetapi hasilnya malah di luar jangkauan. Papa,
Tanya Perwira. Zaida menatap anaknya dengan prihatin. Maaf ya sayang, teleponnya mati. Kayaknya papa susah sinyal di sana. 14. Perwira langsung menunduk murung. Anak itu tidak menangis, tetapi Zaida tahu bahwa Perwira kecewa berat. Dia langsung meringkuk di atas kasur dan tidak mengatakan apa-apa. Zaida benar-benar merasa bersalah. Keesokan paginya, Perwira menerajuk. Ia tidak mau keluar kamar sekali dan menolak untuk sekolah. La masih sedih karena semalam batal mengobrol dengan papanya. Sayang, kita mandi ya. Perwira emangnya nggak mau sekolah. Nggak mau belajar dan bermain sama teman-teman. Bujuk Zaida. Perwira menggeleng dan tidak mengatakan apa-apa. Zaida menghela napas panjang. Sulit sekali membujuk Perwira kalau sudah begini. Akhirnya, Umi dan Abah Zaida pun ikut membantu membujuk. Mereka berdua memakai segala cara lembut agar Perwira mau mandi dan berangkat sekolah. Setelah segala bujukan dikeluarkan, untungnya Perwira berhasil luluh. Ia pun mau diajak mandi, tetapi tidak mau bersama Zaida, maunya bersama dengan neneknya. Setelah mandi pun, neneknya yang memakaikan seragam dan juga menyuapi sarapan. Zaida sedih sekali melihatnya. Perwira kenapa toh, Rum? Perasaan kemarin udah ceria kok sekarang ngambek lagi. Tanya Abah.